Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Halo, apa kabar anak-anak yang pandai? Kita jumpa lagi di bab 9, seni main pukul Betawi. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan seni main pukulan Betawi. Peserta didik dapat menyebutkan aliran seni main pukul Betawi. Peserta didik dapat menyebutkan tokoh seni main pukulan Betawi. Nomor 4, peserta didik dapat menjelaskan cara silat main pukul Betawi. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Dalam perkembangannya, main pukulan atau pencaksilat khas Betawi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat Betawi. Seiring perjalanan waktu yang mengubah pola kehidupan masyarakat dan gencarnya arus globalisasi, main pukulan atau pencaksilat khas Betawi semakin terpinggirkan. Keberadaannya tidak lagi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan dan merawat seni budaya daerah tersebut agar tetap lestari ya. Nah, kalian lihat nih di gambar berikut ini. Sedang ada pertunjukan seni bela diri Betawi, main pukul, dan dilihat oleh banyak orang. Ayo menyimak. A. Sejarah main pukulan Betawi. Manusia sebagai makhluk Tuhan dikaruniai akal pikiran yang lebih baik dibandingkan makhluk lain. Kemampuan itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, salah satunya adalah kebutuhan rasa nyaman, aman dari gangguan manusia, hewan, dan juga gangguan alam. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri memiliki arti sama dengan membela diri. Nah, ini juga ada gambarnya ya. Pertunjukan seni bela diri khas Betawi, main pukul. Nah, membela diri dalam istilah seni pencaksilat Betawi disebut seni main pukulan. Seni main pukulan berasal dari kata main yang artinya latihan. Ilmu main pukulan tidak boleh digunakan untuk berkelahi, melainkan hanya untuk membela diri saja ya. Nah, pada zaman dahulu main pukulan dibutuhkan oleh para penyebar agama karena mereka berjalan kaki dan berpindah-pindah tempat. Kadang-kadang mereka harus berjalan kaki pada waktu malam. Perjalanan di malam hari banyak mengundang bahaya. Tokoh silat Betawi. Nah, ini ya, dalam aliran main pukulan ada tahapan yang harus murid yang disebut kenaan yang dilalui murid itu ya. Adalah tahapan main pukulan dari murid harus berpuasa 7 hari. Dan hari ke-8 guru memberikan latihan fisik loh. Latihan fisiknya cukup berat, misalnya menyelam di sungai dan ketika muncul di permukaan guru menyambut dengan pukulan. Nah ya, biasanya digemari oleh anak-anak Betawi ini main pukulan. Mulai belajar main pukulan sejak usia 10-13 tahun. Dipelajari oleh anak-anak Betawi laki-laki maupun perempuan. Ini ada gambarnya lagi. Orang yang menguasai main pukulan tidak boleh digunakan sembarangan. Makin tinggi ilmunya makin akan semakin rendah hati. Guru main pukulan disebut jago ya. Tokoh jago yang terkenal antara Jaman dari kampung Sawah Besar dan Sawah Besar. Saabun dari kampung Kemayoran. Sabeni dari kampung Tanah Abang atau Tanah Abang.
Mirah dari kampung Marunda. Kita ke aliran silat Betawi. Nah, di sini akan diceritakan banyak aliran-aliran silat Betawi ya. Ada aliran Syah Bandar, Cingkrik, Beksi, Cimande, dan aliran Sabeni. Nah, aliran Syah Bandar dan Cingkrik terdapat di Bekasi Tengah, di Betawi Tengah atau kota. Di Betawi pinggir terdapat aliran Beksi, demikian pula di bagian Betawi pesisir dan Betawi Ora atau Udik terdapat aliran Cimande. Di Tanah Abang berkembang aliran Sabeni. Nama aliran diambil dari nama guru yang mengembangkan aliran ini. Ada juga mengatakan bahwa alirannya merupakan cabang aliran Cingkrik. Ya, nah ini ada aliran-aliran berbagai macam yang kita sebutkan ya tadi. Nah, kita bahas nih. Satu, ada aliran Syah Bandar. Nah, aliran Syah Bandar ini berkembang di Betawi Tengah. Dikatakan aliran Syah Bandar merupakan amalan agama Islam. Dalam aliran ini ditengah istilah ngerosul, yaitu membaca sholawat Nabi bersama sebelum guru menguji kebolehan muridnya. Nah, gaya pencak Syah Bandar mempunyai perbedaan dari gaya pencak lainnya, tidak banyak menggunakan tenaga ya. Gerakannya kebanyakan menghindari serangan lawan dan membiarkan terbawa arus oleh tenaga lawan sendiri. Pencak silat Syah Bandar banyak digunakan gerakan depok atau merendah ya, gerakan lebih ditekankan pada bagian bawah. Dua, aliran Cimande. Aliran Cimande adalah aliran silat yang paling tua, berkembang sekitar tahun 1760. Pertemunya adalah Abah Khair. Abah Khair mempunyai dua murid, yaitu Mbah Datu dan Mbah Jago. Kedua murid Mbah Khair berasal dari Sumatera Barat. Aliran Cimande tidak berkembang di DKI Jakarta, sebab muridnya menyebarkan ilmunya di daerah asal mereka. Aliran silat Cimande berkembang di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tiga, aliran Sabeni. Tanah Abang dikenal sejak dahulu sebagai salah satu kota yang melahirkan jago-jago silat atau main pukulan. Salah satunya adalah Sabeni, yang merupakan tokoh Betawi yang dikenal jurus kelabang nyebrang atau merak gigel. Jurus-jurusnya, aliran Sabeni terkenal karena kecepatan dan kepraktisannya. Salah satu cirinya adalah permainan yang rapat dan gerak tangan yang sangat cepat. Jurus-jurus aliran Sabeni apabila dicermati lebih jauh merupakan aliran yang mengutamakan penyerangan. Aliran Sabeni murni untuk bela diri, ya. Berbeda dengan aliran Betawi lainnya yang dipergunakan untuk tarian atau ngibing. Jadi Sabeni beda ya, karena dia khusus untuk bela diri. Nah, Sabeni lahir tahun 1860 di Kebun Pala, Tanah Abang. Dari orang tua bernama Canman dan Piah. Nama Sabeni mulai dikenal setelah mampu mengalahkan Macan Kemayoran. Ketika itu Sabeni hendak melamar putri si Macan Kemayoran. Lalu ketika terjadi pertarungan di Princeton Park, saat ini disebut Lokasari, di mana Sabeni berhasil mengalahkan jago Kuntau dari Cina. Jago yang dikalahkan Sabeni sengaja didatangkan loh pejabat Belanda bernama Tuan Danu. Tujuannya adalah tidak menyukai aktivitas Sabeni dalam melatih main pukulan para pemuda Betawi. Selanjutnya Sabeni dalam usia 83 tahun berhasil mengalahkan jago-jago bela diri judo dan karate yang sengaja didatangkan oleh penjajah Jepang. Wah, hebat sekali ya. Peristiwa terakhir adalah pertarungan Sabeni di Kebon Siri Park, sekarang Gedung DKI, pada tahun 1943. Atas kemenangannya Sabeni dibebaskan dan diberi hadiah. Kemenangan demi kemenangan membuat Sabeni dikenal di dunia persilatan. Aliran Cingkrik. Cingkrik muncul dari ungkapan Betawi. Kata cingkrik berasal dari kata jingkrik atau cingkrak-cingkrik yang artinya lincah ya. Gerakan cingkrik dialami oleh gerak-gerik seekor kera yang lincah ya. Gerakan tersebut dikembangkan menjadi sebuah jurus silat main pukulan yang lincah. Zaman dahulu banyak orang rawa belong menimba ilmu ke Kulon. Tidak dipastikan tempatnya daerah karena daerah Meruya dan Tangerang sudah dianggap wilayah Kulon oleh orang-orang rawa belong pada waktu itu.
Mereka ke Kulon untuk belajar ilmu agama dan ilmu bela diri, baik ilmu batin maupun pukulan. Tokoh cingkrik dari Lau Belong yaitu Ki Maing. Ki Maing menyebarluaskan jurus barunya kepada jawara-jawara Lau Belong. Pada saat itu cingkrik lebih dikenal dengan main pukulan. Jurus cingkrik dari Ki Maing diturunkan kepada 3 orang yaitu Ki Sahari, Ki Ajit, dan Ki Ali. Yang kelima, aliran Beksi. Beksi berasal dari kata be sama si, yang berarti kuda-kuda, yang merupakan dasar atau fondasi ilmu bela diri. Tokoh pertama Beksi adalah Li Cheng Hock. Beliau lahir di Kampung Dadap, Tangerang. Kakeknya seorang pendekar dari Amoy, Tiongkok Selatan. Nah, pertama kali belajar main pukulan kepada Ki Jidan dan Ki Maimah. Kemudian Li Cheng Hock mengolah ilmu dari Ki Jidan, Ki Maimah, dan juga kakeknya, sehingga menjadi besi. Beliau mengubah kata besi menjadi beksi dengan tujuan agar memiliki arti yang jelas dan dijadikan amanah kepada murid-murid perguruannya. Beksi berasal dari singkatan berbaktilah engkau kepada sesama insan. Li Cheng Hock mewariskan ilmunya kepada putranya Li Jintong dan seorang pemimpin bernama Ki Murhali. Selain aliran Beksi dari Kampung Dadap, ada lagi Beksi berkembang di wilayah lain, yaitu Beksi dari daerah Merunda, Pulau Cakung, dan Pulau Panggang, wilayah Kepulauan Seribu. Aliran Beksi tersebut masih ada dan berkembang sampai saat ini. Ini aksesoris dalam berpakaian ya. Kalian bisa baca sendiri apa saja aksesorisnya. Nilai luhur. Nilai luhurnya adalah dalam main pukulan Betawi bersikap sabar. Kalau sudah menguasai seni bela diri, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggung. Nah, sikap sabar artinya tidak marah, pandai menahan diri untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Dapat melatih kedisiplinan karena orang jago harus menempa diri secara terus-menerus, memerlukan kedisiplinan dalam berlatih. Nilai luhur lainnya adalah menghargai warisan budaya leluhur. Melatih kedisiplinan para tokoh dapat menjadi hebat dan terkenal berkat latihan dan disiplin. Manfaat seni main pukulan. Manfaatnya secara fisik yaitu meningkatkan kebugaran, kesehatan, kekuatan, kecermatan, serta ketakasan. Manfaat secara moral dapat melatih sikap, sabar, disiplin, tidak sombong, mentaati tata krama. Tata krama untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, ini ada yo latihan. Coba kalian baca latihannya apa dan bisa kalian laksanakan dan kalian berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru kalian. Nah, ayo bercerita, buatlah sebuah laporan berupa rangkuman informasi dari tugas di atas. Nanti akan dinilai oleh gurumu. Ayo biasakan. Budaya para leluhur bangsa Indonesia sungguh menakjubkan. Ayo berlatihlah seni main pukulan Betawi. Dengan kalian menguasai seni main pukulan, maka budaya Betawi akan terjaga kelestariannya sampai anak cucu nanti. Refleksi, apakah kalian sudah memahami main pukulan Betawi? Iya, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran pada bab ini? Di dalam seni main pukulan Betawi terdapat nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nilai kesabaran, nilai kedisiplinan, nilai ketangkasan, dan kecermatan. Nah, ini ada rangkumannya ya. Ini ada 1 sampai nomor 6. Bisa kalian baca nanti ya satu persatu. Kita sekarang ke bagian evaluasi, ke bagian A dulu ya. Nomor 1, seni main pukulan Betawi biasanya dilakukan oleh siapa saja? Betul, pintar kalian B ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Guru main pukulan Betawi sering disebut, nah tadi kita sudah bahas loh, masih ingat bukan? Iya betul masih ingat, pintar kalian A, jago ya. 3. Perilaku yang perlu dikembangkan jika kita memiliki ilmu main pukulan Betawi adalah, yuk coba kamu jawab, iya pintar, rendah hati ya. Nomor 4, aliran seni main pukulan Beksi yang terkenal sampai sekarang adalah aliran, ya masih ingat kan?
Li Ji Tong ya. Nomor 5, manfaat dari kegiatan sesuai digambar adalah ada gambar, sedang ada pertunjukan main pukulan. Ia melestarikan budaya. Kita lanjut ya ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Anak laki-laki harus mampu mengaji dan main pukulan, gunanya untuk ia membela diri. Nomor 2, salah satu nama gerak dasar silat Betawi adalah ya, ada tangkisan, ada tendangan, ada kuda-kuda ya. Kan salah satu jadi satu saja Ibu Guru tulis di sini tangkisan ya. Nomor 3, salah satu tokoh aliran pencak silat yang berada di daerah Tanabang adalah Sabeni. Hal positif yang dapat diteladani dari tokoh Sabeni adalah rendah hati dan memberikan kesan bahwa anak-anak Tanabang pandai dalam bermain pukul dan adu silat bela diri ya. Nomor 5, salah satu aliran main pukulan Betawi di Betawi pesisir adalah Cimande. Tuh, kita lanjut ya. Ke bagian C, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Apa yang dimaksud main pukulan? Adalah seni bela diri dari Betawi. Pintar. Nomor 2, mengapa kita harus mempelajari budaya daerah? Supaya tetap lestari atau tidak punah ya. Nomor 3, bagaimana cara kita agar budaya Betawi dapat dikenal masyarakat luas? Dengan menguasainya dan memperkenalkan kepada masyarakat luas. Betul ya. Nomor 4, teladan apa yang kamu dapat dari mempelajari seni main pukulan? Rendah hati dan tidak sombong ya. Nah, nilai positif apa yang dapat kamu ambil dari seni main pukulan? Kesabaran, kedisiplinan, ketangkasan, dan kecermatan. Nah, dengan berakhirnya kita membahas pelajaran evaluasi di PLBJ ini, maka selesailah pembelajaran di bab 9. Demikianlah pembelajaran bab 9 ini. Kelas 3. Terima kasih ya telah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 10 komuter lain. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.